Nah, ini sangat mengejutkan sekali. Di sini ada berita yaitu Yasona soal Rocky Gerung diduga hina marga Lauli. Saya akan kejar. Nah, ternyata bukan hanya kasus yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Yang kemarin juga ya bukan masalah penghinaan tetapi juga terkait berita bohong ya. Ternyata bukan hanya soal kabar berita bohong saja yang menjerat Rocky Gerung, tetapi di sini yaitu juga diduga menghina marga Lauli. Dan bahkan di sini Yasona yaitu akan mengejar Rocky Gerung. Di sini bahkan juga ditanggapi oleh Belgedes, hore, mangkakno woi, roti gulung duwe cocot dijogo, ojo asal njeplak. Nah, di sini saya penasaran ya. Diketahui yaitu pada saat yang lalu memang ada berita itu pada tahun 2020 yang lalu. Jadi ini sudah lama sekali, tetapi ya kelihatan Rocky Gerung juga aman-aman saja, dan di sini juga di-up kembali oleh Yasona Lauli yaitu dan akan mengejar Rocky Gerung. Saya penasaran di sini ya, kira-kira beritanya seperti gimana sih? Yaitu soal Rocky Gerung menghina marga Lauli. Di sini Yasona saya akan kejar. Di sini Menteri Hukum dan Asasi Manusia Yasona Lauli berang dengan Rocky Gerung karena marganya disamakan dengan anjing. Yasona menegaskan bahwa penyamaan marga tersebut dengan anjing itu sangat menghina karena menyangkut harkat martabat marga Lauli dan orang Nias. Di kampung saya mempersamakan seorang marga Lauli. Lauli itu marga itu menyangkut harkat martabat seluruh Lauli dan bahkan orang Nias. Tahun 2020 kita adukan tapi polisi belum diproses. Saya tidak terima, saya akan kejar supaya didengar, ucap Yasona di Bali pada Rabu 9 Agustus. Ya, kemungkinan karena saat ini Rocky Gerung memang viral ya, yaitu diduga menggara-gara menghina Presiden Joko Widodo pada waktu itu dan juga menimbulkan kemarahan masyarakat, terutama juga ya yang mendukung Presiden Joko Widodo. Apalagi saat ini juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden sangat tinggi sekali dan bahkan juga paling tinggi ya kemungkinan di era-era Presiden sebelumnya. Tetapi dengan entengnya Rocky Gerung ya menyebut Presiden Joko Widodo yang tidak-tidak. Nah, akhirnya banyak laporan dan bahkan kalau nggak salah sudah 20 laporan terhadap Rocky Gerung. Dan di sini akhirnya bisa jadi yaitu Yasona Lauli di sini teringat kembali dengan masa waktu itu dan saat ini juga akan dikejar dan supaya diproses oleh pihak kepolisian di sini. Yasona menyebut Rocky Gerung mengucapkan itu di Twitter pada 30 Januari 2020 yang lalu. Nah, bahkan di sini juga Yasona Lauli sangat ingat sekali ya dengan ucapan Rocky Gerung di Twitter pada tahun 2020 yang lalu. Bahkan di sini menyebut tanggalnya juga, tanggal 30 Januari. Berarti memang benar-benar geram ya dengan sebutan Rocky Gerung yang tanpa dipikir dahulu efeknya gimana. Akhirnya ya menjadi seperti ini. Yasona merasa pribadinya diserang ketika Rocky Gerung menyamakan dengan anjing dengan memplesetkan lagu Heli Gugup. Dia bilang memang ada mungkin statement saya dulu sebagai menteri, tapi dia menyerang pribadi. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Lauli, dia senang bermain-main, Harun namanya, Lauli kemari, guguk, ucap Yasona. Dia menegaskan bahwa kritik boleh saja disampaikan. Yasona pun tak keberatan jika kinerjanya sebagai Menkumham dikritik. Akan tetapi dia merasa ucapan Rocky Gerung itu bukan kritik melainkan hinaan, bahkan terhadap marga Lauli, bukan hanya pada dirinya. Ini buat saya sebagai masyarakat Nias, ini penghinaan yang sangat kasar. Ini masyarakat Nias, ada marga Lauli yang merasa sangat tersinggung. Di beberapa daerah mengadukan, ini buktinya, lanjutnya. Ya bahkan pada waktu lalu sudah dilaporkan, tetapi sampai saat ini ya Rocky Gerung juga masih aman saja ya, masih aman-aman saja. Nah, bahkan di sini yaitu dampak ketika Rocky Gerung mengucapkan hal yang tidak sepantasnya kepada Presiden Joko Widodo. Akhirnya pun di sini yaitu masyarakat demo bakar gambar Rocky Gerung di Mojokerto. Karena memang ucapan itu seharusnya dijaga lah, apalagi di sini adalah di Indonesia ya yang mempunyai beragam macam suku, agama, ras dan golongan. Jadi seharusnya kita memang mengucapkan sesuatu, mengucapkan kata-kata seharusnya juga dipikirkan matang-matang ya sebelum keluar dari mulut kita ya. Karena memang akan berdampak yang sangat besar, apalagi juga Rocky Gerung ya. Rocky Gerung menurut saya juga seorang tokoh ya. Semua kenal lah dengan Rocky Gerung. Siapa yang tidak kenal Rocky Gerung ya?
seharusnya juga dijaga, karena kalau tidak dijaga kemungkinan akan berdampak sangat luas. Apalagi di sini Indonesia ya. Indonesia itu mempunyai banyak suku dan bahkan juga beribu-ribu pulau, dan bahkan juga mempunyai ratusan bahasa dan lain sebagainya. Jadi memang tidak mudah ya, apalagi menjadi presiden pada tahun 2024. Presidennya itu harus benar-benar bisa menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, bisa membawa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Apalagi juga kita dari Sabang sampai Merauke itu sangat susah sekali ya kalau presiden mendatang tidak kenal betul yaitu dengan masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia itu sangat bermacam-macam dan juga mempunyai adat istiadat dan lain sebagainya. Jadi memang pemimpin ke depan harus bisa mempersatukan Indonesia, bukan malah membuat Indonesia terpecah belah. Di sini massa yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Mojokerto berunjuk rasa protes terhadap Roky Gerung di depan kantor Bupati Mojokerto, Jawa Timur. Dalam aksi ini massa membakar gambar Roky Gerung. Bayangkan, padahal saat ini juga sudah 13 Agustus ya, tetapi masyarakat di sini nampaknya memang sangat geram ya dengan ucapan Roky Gerung pada waktu itu. Bayangkan dampaknya dari hinaan Roky Gerung kepada Presiden Joko Widodo itu sangat berdampak luas sekali. Massa yang membawa sejumlah spanduk dan poster penolakan itu juga mengancam memboikot semua aktivitas politik Roky Gerung. Dalam aksi itu mereka sekaligus menyampaikan dukungan kepada Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus ujaran kebencian Roky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo. Massa AMM mengawali aksi dengan berorasi di depan kantor Bupati Mojokerto, Jalan Ahmad Yani. Mereka membentangkan berbagai poster berisi respon tentang dugaan ujaran kebencian Roky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo. Ya, saya akui sih, Roky Gerung sangat berani sekali ya, yaitu yang diduga menghina Presiden Joko Widodo pada waktu itu dengan sebutan yang tidak pantas. Seharusnya kan Roky Gerung itu ya membaca berita lah. Apalagi saat ini juga Presiden Joko Widodo tingkat kepercayaan publik mencapai 90% ya. Seharusnya dibaca itulah, dibaca hasil surveinya itulah. Apalagi juga 82% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Ya, tidak salah lah kalau masyarakat ini sangat geram sekali lah. Ya, saya juga geram dengan perkataan Roky Gerung, karena menurut saya tidak sangat mewakili sama sekali. Menurut saya ucapan Roky Gerung kemarin itu salah alamat lah kalau ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menurut saya sudah bekerja sesuai prosedur, sudah di jalur yang benar, tetapi tetap saja ya dikatakan seperti itulah. Jadi jangan salah kalau masyarakat saat ini sudah antipati ya dengan Roky Gerung, dan bahkan Roky Gerung juga sudah banyak penolakan lah di berbagai kampus. Ya, akhirnya Roky Gerung kena getahnya lah.